aku menemukan dirimu. Suamiku tiba-tiba berubah. Bab. Ya sudah, kamu mandi Gi. Abis itu salat maghrib lalu kita makan bersama, aku tunggu kamu di sini. Jawab Delia. Rianti yang telah sampai di kosannya, menghubungi sang suami. Mas, kamu di mana? Tanya Rianti. Masih di tempat ibu. Jawab Tommy. Ada yang mau aku bicarakan, bisa nggak kamu kesini, atau aku yang ke tempat ibu? Jawab Rianti. Jangan, Dek. Iya mas kesana, tunggu ya. Jawab Tommy. Rianti uring-uringan semenjak mendengar kabar kalau suaminya selingkuh, tidak sabar menunggu kedatangan Tommy untuk segera diinterogasi. Sementara Agus berusaha meyakinkan Delia kembali, sementara Delia hanya diam seolah-olah tidak acuh. Sudahlah mas, makan dulu, nggak enak berdebat kalau sedang makan. Semua terserah kamu aja, mana yang terbaik buat kamu lakukan, sementara aku akan mempersiapkan diriku untuk bisa lebih mandiri. Ucap Delia sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Agus sangat cemas kalau seandainya Delia tahu, karena sejujurnya Agus juga mencintai dan membutuhkan Delia, namun Agus juga merasa nyaman saat berada di samping Rianti. Maafkan Mas Dek, Mas mencintaimu dan juga Rianti. Guman Agus. Sambil terus melanjutkan makan malamnya. Setelah hampir 2 jam menunggu, akhirnya Tommy suami Rianti pulang ke kosannya. Kenapa sayang? Ada masalah apa? Tanya Tommy. Apa benar kamu selingkuh di belakang aku? Ucap Rianti. Kamu dapat kabar dari siapa Dek? Itu nggak benar, aku sangat setia sama kamu karena aku sangat mencintaimu. Hanya saja kita jarang bersama karena aku harus mengurus ibu yang sedang sakit. Tommy menjelaskan. Ada yang memberitahu aku mas, dialah yang selama ini meminta uang padaku, karena dia tahu rahasia kita sebenarnya. Ujar Rianti. Semua itu tidak benar Rianti, apakah dia punya bukti? Tidak kan? 17. Tapi dia memintaku untuk membuktikannya sendiri mas. Kalau bukti itu tidak aku dapatkan maka dia akan memberitahukan aku bukti akurat yang dia punya. Deh. Sialan, siapa dia, yang tahu rahasiaku? Aku harus membuat dia menutupmulutnya. Gumam Tommy. Dik, tolong kamu pancing dia agar bisa menemuimu, supaya aku tahu wujud aslinya. Ucap Tommy. Tapi bagaimana caranya mas? Dia menghubungi aku kalau diperlu saja. Ujar Rianti. Coba kamu ajak dia ketemuan di suatu tempat, lalu aku akan ikut denganmu, kita tunggu dia bersama-sama. Ucap Tommy. Kemudian Rianti menghubungi orang yang selalu memerasnya. Kita bisa berjumpa enggak? Ada yang ingin aku bicarakan tentang informasi suamiku yang berselingkuh. Chat Rianti. Boleh. Jawab Delia. Kita jumpa di kafe besok jam 2 siang. Chat Rianti. Oke. Balas Delia. Keesokan paginya seperti biasa, selepas kepergian Agus ke kantor, Delia segera menyelesaikan aktivitas hariannya mulai dari membersihkan piring kotor, mencuci, dan kegiatan lainnya. Setelah itu Delia bersiap-siap untuk menemui Rianti, tapi dengan penyamaran, karena Delia yakin Rianti punya rencana yang tidak baik untuknya. Delia segera memesan taksi online untuk mengantarkannya ke alamat yang sudah diberitahu Rianti. Aku sudah sampai, di mana kamu sekarang? Tanya Rianti dalam chattingannya. Delia sengaja tidak membalasnya karena Delia ingin memastikan rencana apa yang telah disusun oleh Rianti. Delia masuk ke cafe tersebut dengan elegan dan santai, kemudian duduk tepat di belakang meja Rianti dan Agus. Kok dia nggak sampai-sampai sih mas? Bisa gagal rencana kita untuk mengetahui identitasnya. Ucap Rianti. Kamu coba hubungi lagi nomornya. Mana tahu dia sudah berada di sini.
Beruntung sebelum masuk kafe, Delia sudah memblokir nomor Rianti, sehingga Rianti tidak bisa menghubunginya saat berada di dalam kafe. Kemudian notifikasi HP Rianti berbunyi. Ting. Apa ini mas? Foto kamu sama wanita hamil, dia siapa? Bukan siapa-siapa dek, itu editan. Jawab Tommy. Ting. Rekaman video. Ujar Rianti. Tega kamu mas, berbuat seperti ini padaku. Aku sudah mengorbankan semuanya untukmu, tapi ini balasan. 18. Yang aku terima maas. Rianti mengamuk di kafe tersebut, beruntung mereka belum memesan makanan, kalau sudah bisa jadi gelas atau piring melayang ke kepala Tommy. Dik kamu dengarkan mas, jangan termakan fitnah, itu tidak benar. Tommy menjelaskan. Aku tidak butuh lagi penjelasan kamu mas, foto dan video ini sudah menjelaskan kalau kamu sudah berselingkuh di belakangku. Rianti menangis sejadi-jadinya. Delia yang duduk di belakang meja mereka hanya tersenyum puas. Syukurin cerai-cerai kalian, niatnya jahat sama keluargaku, akhirnya kalian yang kena karmanya. Mampus. Delia berkata di dalam hatinya. Karena tidak ingin ketahuan, kemudian Delia pergi ke kasir untuk meminta makanannya dibungkus saja. Setelah melakukan pembayaran, Delia meninggalkan kafe tersebut menuju rumahnya. 19. Dik ayo kita pulang, lebih baik kita selesaikan di rumah. Ucap Tommy. Tak ada yang perlu diselesaikan lagi menas, kamu pembohong. Ujar Rianti. Ayo dek, malu dilihat orang. Tommy membujuk Rianti untuk meninggalkan kafe tersebut. Akhirnya Rianti mengikuti Tommy dari belakang untuk pulang dan menyelesaikan masalah mereka. Sesampainya di kosan, Rianti membanting apa saja yang ada di depannya, sehingga Tommy kewalahan menghadapinya. Tega kamu mas, setelah apa yang aku lakukan padamu, ternyata begini balasanmu padaku. Aku tidak terima, jawab Rianti. Sayang, percayalah pada mas, itu editan mas tidak seperti yang kamu sangkakan. Ujar Tommy. Kamu adalah wanita yang sangat aku cintai, tidak mungkin aku beralih ke lain hati. Percayalah. Ucap Tommy. Di situ jelas mas, bukan editan kamu, jangan membohongi aku. Ucap Rianti. Dik mas mohon, percayalah itu tidak benar. Akhirnya Rianti mencoba mengalah, dan berniat akan mencari bukti dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sementara Delia merasa kesal juga bersalah karena telah memberitahukan kebenaran tentang suami Rianti. Maafkan aku Rianti, kamu yang mulai menghancurkan hatiku, ini juga terpaksa aku lakukan karena ku tahu kalian pasti punya niat buruk padaku, dengan mengundangku ke tempat itu. Bersyukur rekening yang kupakai milik temen cowokku, jadi kalian tidak bisa melacak siapa aku. Sebenarnya aku juga sudah lelah dengan sandiwara ini, tapi mengingat aku akan melahirkan makanya ini harus aku tutupi untuk sementara. Ku takut terjadi apa-apa dengan anakku sementara saat ini tubuhku lemah karena perut yang sudah semakin besar. Gumam Delia. Nanti setelah aku melahirkan, dan fisik serta mentalku sudah kembali kuat untuk menghadapi mereka, maka saat itulah semua kebenaran ini akan aku buka. Ucap Delia. Seperti biasa Agus sudah berangkat ke kantor untuk bekerja, Delia disibukkan dengan aktivitas hariannya. Sementara Rianti hari ini meminta izin pada atasan karena ada urusan keluarga, namun dari rumah dia tetap meminta izin untuk bekerja kepada suaminya, agar suaminya percaya kalau hari ini Rianti tidak libur. Rianti memata-matai suaminya, kemana dia akan pergi di saat Rianti sudah berangkat bekerja. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya suami Rianti keluar dari kosan dan melajukan motornya, sedangkan Rianti yang menukar motornya dengan milik tetangga pun mengikuti suaminya dari belakang. Ternyata motor Tommy memasuki sebuah perumahan. Ngapain dia ke sini? Kalau dia mau pulang ke rumah ibu,
Pasti dia akan bilang dulu padaku, tapi ini kemana? Rianti bertanya di dalam hatinya. Rianti terus mengikuti suaminya, untuk memastikan kemana Tommy sebenarnya. Tommy memasuki area perumahan itu dan berhenti di depan rumah dengan tipe 36. Yang kehadirannya disambut oleh wanita cantik 20. Yang sedang hamil seperti foto dan video yang diterimanya kemarin. Kurang ajar, ternyata selama ini dia benar-benar telah membohongi aku. Dia mengatakan sering tidak pulang mengurusi ibunya yang sakit di kampung, ternyata mengurusi gundiknya yang sedang hamil. Awas kamu mas, aku akan buat perhitungan denganmu, gumam Rianti. Kemudian Rianti pergi dari rumah itu untuk mengatur strategi menghadapi suami dan selingkuhannya. Kemudian mencari tahu tentang penghuni dengan No X. Ternyata pasangan itu baru pindah ke sini sekitar 5 bulan yang lalu, setelah membeli rumah di komplek itu. Rumah tersebut dibelinya kredit, berarti selama ini aku yang membayar angsuran rumah itu. Awas kamu mas, aku akan membuat perhitungan denganmu, gumam Rianti. Rianti kembali ke rumah di mana Tommy saat ini berada. Tok, tok. Siapa? Tanya penghuni di dalam rumah. Saya, jawab Rianti. Tak lama kelihatan seorang wanita yang sedang hamil sedang membuka pintu. Maaf kamu cari siapa? Tanya Nadia. Saya mau cari Tommy, apakah dia ada? Iya ada, Mas Tommy sedang di kamar, ucap Nadia. Boleh aku masuk? Tanya Rianti. Boleh mbak, silahkan, ucap Nadia. Kamu siapanya Tommy? Tanya Rianti. Saya istrinya mbak, kami menikah 7 bulan yang lalu, jawab Nadia. Oh, mbak emangnya siapa? Tanya Nadia. Tolong panggilkan suami kamu, nanti biar dia yang menjelaskan siapa aku, jawab Rianti. Dengan perasaan bingung, akhirnya Nadia memanggil suaminya di kamar untuk menemui orang yang sedang mencarinya. Mas, ada apa Nadia? Tanya Tommy. Ada yang nyariin mas, katanya temen menas. Hah temen? Perasaan gak satupun temen mas yang tahu kalau kita tinggal di sini. Kamu yakin dek? Tanya Tommy. Yakin mas, dia perempuan, ucap Nadia. Dengan perasaan khawatir Tommy keluar dan kamarnya dan menemui tamu yang sedang menunggunya di ruang tamu. Kamu ada perlu apa dengan saya? Tanya Tommy. Rianti yang sedang membelakangi Tommy, langsung berbalik arah menghadap ke arah Tommy. Deh, kamu 21. Kok kamu bisa ada di sini sayang? Tanya Tommy. Aku kesini untuk menjelaskan pada istrimu itu siapa aku. Nadia yang baru masuk ke ruang tamu sambil membawa air minum, lekas bertanya kepada suaminya. Sementara Tommy sangat terkejut dengan kedatangan Rianti ke rumahnya secara mendadak. Mas, mbak ini siapa ya? Katanya kamu bisa menjelaskan siapa dia, ucap Nadia. Anu dik dia sebenarnya. Tommy menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, biar aku bantu menjelaskannya, ucap Rianti. Saya adalah istrinya Mas Tommy. Deh, Mas, apakah ini benar Mas? Tanya Nadia. Itu dik, Tommy sangat panik harus menjelaskan apa. Itu apa Mas? Jelaskan, ucap Nadia dengan nada sedikit keras. Itu semua benar dek, Rianti adalah istri Mas yang pertama, ucap Tommy. Rianti yang sudah sangat emosi dari tadi kemudian berdiri. Aku ingin kamu segera menceraikan aku dan tolong kembalikan uang yang kamu minta padaku dengan alasan untuk perawatan ibumu yang sakit. Ternyata kamu pergunakan untuk membeli dan menyicil rumah ini, juga membiayai istrimu ini, ucap Rianti. Maafkan Mas dek, kita tidak akan berpisah, Mas tidak akan menceraikan kamu, jawab Tommy. Kenapa Mas? Kenapa, jawab aku.
kata Rianti. Mas sangat mencintaimu, ucap Tommy. Bohong. Kamu pembohong. Kalau kamu mencintai aku, tidak mungkin kamu berkhianat dan menikah lagi sampai istri kamu hamil saat ini. Aku tahu kenapa kamu tidak mau pisah dari aku, Mas, karena kamu tidak mau kehilangan sumber uangmu selama ini kan. Kamu selama ini yang hanya menadahkan tangan kepadaku tanpa bersusah payah bekerja. Iya kan? Dik, Mas minta maaf, Mas mohon, ucap Tommy. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengurusnya maka aku yang akan urus, serta aku akan minta nafkah selama ini yang tidak pernah kamu kasih, ucap Rianti sambil keluar dari rumah Tommy. Tommy mengejar Rianti, namun Rianti sudah keburu menaiki motor dan berlalu pergi. Sedangkan Nadia sangat sedih, merasa ditipu oleh suaminya. Pantas saja kamu hanya menikahi aku secara 22 siri, dengan alasan biar cepat kelar dan nanti resminya kita urus belakangan. Aku percaya begitu saja bujuk rayumu, Mas. Ternyata kamu sudah punya istri. Kamu terlalu, Mas. Kamu telah menipuku. Andai ku tahu kamu sudah menikah, tidak mungkin aku mau menikah denganmu, Mas. Aku juga wanita yang tidak mau disakiti apalagi dimadu, ucap Nadia sambil menangis. 23. Maafkan kan Mas Nadia, karena Mas sangat mencintaimu dan Mas juga ingin punya anak, sementara Rianti selalu bilang belum ingin punya anak, karena itu hanya akan merusak tubuhnya. Itu alasan yang selalu dia katakan, ucap Tommy. Tapi bukan dengan cara seperti ini, Mas, ucap Nadia. Kamu tahu, Mas, saat ini kamu tidak saja menyakiti satu orang perempuan, tetapi dua orang perempuan sekaligus, yaitu Mbak Rianti dan aku, Mas. Aku kecewa sama kamu, sangat kecewa, ucap Nadia. Sekarang lebih baik selesaikan masalah Mas dengan Mbak Rianti. Nanti setelah anak ini lahir maka kita pun akan menyelesaikan masalah kita. Aku tidak mau seumur hidupku dicap sebagai pelakor sementara aku sendiri sangat benci dengan pelakor. Aku sudah menceritakan kehidupanku pada Mas, bukan? Ibuku meninggal karena ayahku berselingkuh, rumah tangganya hancur karena pelakor, sekarang aku anaknya, sengaja atau tidak sudah menghancurkan pernikahan wanita lain, ujar Nadia sambil terus menangis. Nadia berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Untuk menenangkan diri, Nadia mengunci pintu kamarnya dari dalam. Tok, tok. Buka, Dek, Mas mau kita bicara. Maafkan Mas Nadia, ujar Tommy. Pergilah, Mas, temui Mbak Rianti, selesaikan masalah kalian. Aku nggak apa-apa, aku mau istirahat, ucap Nadia. Tommy sangat bingung, dia tidak menyangka rahasia yang disimpan begitu rapi akhirnya terbongkar dengan cepat. Pertama, dia akan kehilangan sumber uangnya yaitu Rianti, kedua dia akan kehilangan Nadia dan anaknya.